selamat datang di vlog pertama gue. Dan sebenarnya gue udah dari lama pengen bikin vlog, cuma gue masih bingung aja kegiatan apa yang bakal gue bagi kalian untuk jadiin vlog yang menarik apa. Sementara kalau kita cuma jalan-jalan sebentar doang yang gak bikin manfaat, menurut gue itu gak menarik. Di video edisi pertama ini aku bakalan cerita ke kalian semua tentang awal mula aku menulis, proses kreatif aku menulis dari SMP hingga sekarang ini aku udah nerbitin 14 buku. Awalnya tuh waktu aku SD itu sebenarnya aku nggak pernah baca buku, nggak punya referensi apa-apa tentang nulis, karena emang di daerahku ini di Karangpucung, Majenang, Cilacap itu buku-buku atau buku bacaan kayak sejenis buku bacaan anak, KKPK atau bahkan toko buku itu nggak ada di sini. Bahkan perpustakaan itu belum ada sama sekali. Nah, karena aku sering keluar kota, itu sering mampir di Gramedia dan lihat buku KKPK. Aku mulai baca buku-buku KKPK. Kalian tahu kan buku KKPK kecil-kecil punya karya, dan ya itulah. Pasti anak-anak zaman sekarang udah pada tahu dong harusnya. Dari situ aku mulai baca buku dan nikmatin. Semakin kesini semakin suka baca buku-buku KKPK. Kalau aku mau nyari buku KKPK pun aku harus nyari ke Purwokerto buat dapetin buku KKPK. Dan bahkan dari rumah ke Purwokerto itu jaraknya sekitar 2 jam, malamnya 2 jam lah, itu harus dapetin KKPK karena rumahku di desa. Nah, semenjak saat itu aku di internet, karena zaman dulu kan waktu SD zamannya Facebook gitu kan, aku sering banget tuh gabung atau berteman sama teman-teman yang memang suka juga, pencinta KKPK juga. Dari situ aku mulai berteman sama mereka, dan saat itu ada salah satu Facebook yang bernama Biang Lala. Biang Lala itu dia sejenis majalah online. Dia punya project untuk menampung cerita-cerita anak-anak remaja, anak-anak kecil gitu buat dijadiin majalah. Nah, setelah itu karena aku tertarik lumayan tuh kan, jadilah aku coba buat ngirimin satu cerpen judulnya Toko Kue Nelson. Di situ mulai tertarik tuh karena waktu itu cuma 2 halaman doang dan ternyata diterima. Wah, itu langsung mulai tuh. Karena aku tuh memang orangnya yang gimana ya, kalau ketemu sesuatu yang baru, tertarik, pasti akan aku kejar terus gitu. Semenjak saat itu aku mulai cari-cari tahu, kepo, dan tanya-tanya ke penulis-penulis yang bahkan udah pro. Itu aku tanya-tanya ke mereka, tanya-tanya tentang nulis, tapi sayangnya aku inbox Facebook ke mereka dicuekin. Oke, gak apa-apa. Akhirnya aku mulai tanya-tanya ke teman-teman yang lain, tanya-tanya tentang gimana sih nulis ke sesama yang pengen jadi penulis juga pastinya. Dan mereka banyak bilang, katanya kalau mau jadi penulis itu yang banyak diterbitin, maksudnya itu nulis novel, karya novel dibanding kumpulan cerpen. Oke, setelah itu aku mulai cari tahu gimana sih novel itu, karena sebelumnya aku tuh baca cuma taunya satu buku itu ya buku cerita, bukan novel atau kumpulan cerpen. Contohnya kayak gini bukunya yang biasa aku baca, ini salah satu buku aku. Nah, semenjak itu aku mulai belajar nulis sendiri. Gimana caranya biar aku bisa nulis, apa, cari tahu seluk-beluknya novel itu. Ternyata setelah aku cerita sendiri, setelah aku mengamati, kayak gini, ternyata novel itu yang awalnya ada sebab, kemudian ada klimaksnya, kemudian ada akibatnya gimana, dan lain-lain. Setelah itu mulai novel pertama yang aku tulis itu judulnya Holiday in Yogyakarta. Dan novel itu ternyata setelah aku kirimin, aku excited banget karena waktu itu jadi aku nggak perlu edit apapun, langsung kirimin, dan ternyata ditolak. Oke, nggak apa-apa, awalnya sedih kan, tapi setelah itu nulis lagi. Ternyata yang selanjutnya, setelah kita tahu apa sih yang nggak disukain penerbit, aku mulai
mulai memperbaiki dan kemudian lanjutin nulis lagi. Dan buku pertama aku judulnya The Power of Crystal diterbitkan. Setelah itu percayaan diriku langsung istilahnya aku jadi penulis, seneng banget dong pastinya. Dan setelah itu pun aku langsung memperluas relasi, banyak banget temen, banyak banget jaringan penerbit karena waktu itu ya kita gimana sih rasanya kalau udah ada satu buku yang bakal diterbitin. Itu waktu itu karena waktu itu lagi pada seneng banget, jadi kita juga ngerasanya bangga banget dong pastinya. Dan saat itu juga banyak banget teman-teman yang ngajakin nulis duo, nulis trio, atau bahkan antologi. Dan hingga saat itulah aku langsung udah mulai nulis, kenal penerbit. Dan semenjak itu aku jadi banyak karya yang diterbitin, udah duo, trio gitu. Dan juga aku nggak hanya di satu penerbit aja, tapi aku nulis di 3 penerbit. Edelweiss yang pertama, kemudian Nora Books, yang ketiga Darmizan yang terakhir. Tapi untuk sekarang aku lebih fokus ke Darmizan. Nah, buku-buku yang aku terbitin juga nggak melulu tentang novel, tapi ada novel solo, novel duo, novel trio, kemudian kumpulan cerpen antologi, dan juga adaptasi menjadi komik. Dan semuanya itu ada di genre anak dan remaja. Nah, dari SMP sampai SMA aku alhamdulillah tetap nulis nih. Tapi saat SMA itu aku karena banyak banget kegiatan, jadi nulisnya itu bukan nulis novel lagi. Gimana caranya? Karena memang sibuk juga, karena memang harus berorganisasi, harus sekolah juga dan lain-lain. Aku gimana caranya memanfaatkan masa SMA aku itu tapi tetap nulis. Untungnya sekolah aku mendukung banget dan banyak banget lomba-lomba nulis, lomba nulis cerpen, artikel, esai dan lain-lain. Dan aku untuk memanfaatkan waktu aku daripada nggak nulis sama sekali, masa SMA aku diisi dengan menulis, cuma menulis yang sedikit-sedikit cerpen dan untuk lomba-lomba. Nah, selama SMA ini untungnya aku itu karena memang aku memperluas relasi, jadi dalam dunia menulis juga aku lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan selain nulis cerpen, tapi juga aku berbagi juga ke teman-teman, berbagi melalui talk show, sharing, atau seenggaknya main ke taman bacaan untuk sharing ke teman-teman gimana proses kreatif nulis dan lain-lain. Nah, mungkin segini dulu kali ya vlog pertama dari aku tentang awal mula menulis. Sebenarnya aku juga ini rada bingung juga sih, apa nanti hasilnya bagus atau enggak, editingnya bagus atau enggak. Tapi aku butuh banget komentar dari kalian, feedback dari kalian tentang video ini, juga saran dan masukan dari kalian. Atau mungkin kalian semua masih ada yang kepo, tanya-tanya tentang apa enaknya nulis, atau dari nulis aku dapat apa aja, atau gimana cara-cara nulis. Kalian bisa banget komen di bawah ini. Dan nanti mungkin kalau tanggapannya baik, aku kedepannya bakalan bikin video lagi. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa. Dah.